Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan di sore hari ini kita perbaikan under counter ya. Ini chiller under counter. Jadi untuk kondisi chiller ini mati ya guys. Jadi mati total. Ini kemungkinan kerusakan pada bagian modulnya ya. Ini menggunakan Freon R404. Jadi ini sudah beberapa hari tidak nyala. Pertamanya itu error guys, error P1 ya awalnya, habis itu kondisinya mati. Ini saat kita cek pada bagian pipanya atau bagian instalasi tidak ada yang bocor ya, sepertinya masih bagus. Setelah kita cek, ini kerusakannya pada bagian modulnya guys, jadi pada kompresornya itu tidak mau hidup ya, dan pada bagian fan dalamnya. Oke, kita lepas saja. Untuk melepas pada bagian mesin ini kita tarik keluar ya. Kita bisa menarik keluar ini satu komplit ya sama kompresor, jadi sama evapnya jadi satu ya di sini. Jadi kita tarik aja supaya bisa cek ya untuk kerusakannya, dan kita bisa ngecek pada bagian instalasi. Sistem ini menggunakan heater pintu ya, jadi untuk pemanas pintu. Jadi kabel warna ini ya, warna abu-abu. Jadi kabel ini yang terhubung ke bagian pintunya, pada bagian magnet ya, pada bagian karet magnet di sana. Oke, ini kita lepas saja pada bagian modulnya, kita ganti ya yang untuk modul yang aslinya. Kalau modul yang aslinya ini menggunakan arus DC guys, jadi ini saat kita cek menggunakan DC 24 volt ya. Ini kelihatan, ini kompresor alarm 24 volt. Ini defrost NC hotkey pada bagian sensor ya. Oke, ntar kita instalasi ya, kita ganti menggunakan termostat sejenis Elitech. Kita menggunakan Elitech minus 200 plus. Kita gunakan ini ya, karena untuk Elitech ini bisa digunakan untuk chiller maupun freezer guys. Kita tinggal mengatur aja pada bagian settingannya, karena pada Elitech minus 200 plus ini ada defrostnya guys. Misalnya kalau menggunakan heater, kita tinggal nyambung aja pada bagian defrostnya, pasti terhubung dengan heaternya. Kalau menggunakan chiller tidak menggunakan heater, jadi kita tidak perlu menyambungnya guys. Oke, jadi ini lengkap ya untuk diagramnya. Ini bisa digunakan untuk universal. Oke, ini menggunakan arus 220 volt. Ini defrost, ini sensor suhu. Ini ya, ada defrostnya. Ini power supply, arus masuk, lalu kompresor. Ini sangat mudah ya untuk cara pemasangannya. Ini sangat simpel guys untuk diagramnya. Jadi kita tinggal ikutin aja pada modul yang lama itu, kita tinggal menyambungnya ya, tinggal memasang pada bagian kompresor yang mana. Karena untuk instalasi yang lama ini kita tidak merubah ya guys, cuma memindahkan pada bagian kompresor, sensor, dan power supply, arus masuk. Jadi seperti itu guys. Jadi untuk power supply, arus masuk ini untuk yang lama itu ini ya 24 volt ya. Ini, jadi kita tidak menggunakan ini guys, ini arus yang masuk.
jadi kita potong aja, kita tidak menggunakan ini lagi ya. Oke, kita potong. Kita sudah tidak mempergunakan kabel ini lagi, kita isolasi aja. Nanti kita menggunakan arus 220 volt. Oke, ini pada kabelnya sudah kita pasang ya, pada bagian arusnya. Jadi pada arus 24 volt itu kita rubah, kita masukkan di arus listrik 220 guys. Jadi seperti itu. Lalu kita tinggal pasang pada bagian sensor suhu. Jadi kita pasang seperti ini ya. Kita lepas saja pada bagian covernya. Kita lepas saja pada bagian bautnya ya. Di sini ada baut pada samping kanan kiri, kita lepas semua. Karena untuk sensor ini menggunakan sensor suhu ruangan guys. Ini menempel pada bagian sini ya. Ini yang lama kita potong aja. Nanti kita sambungkan pada posisi di sini ya. Tapi untuk memastikannya kita lepas saja. Karena pada sensor digital yang lama itu menggunakan dua sensor ya. Jadi pada bagian evaporator yang menempel dan pada bagian ruangan. Jadi kita pasang aja pada sensor yang baru seperti ini ya. Kita pasang kembali pada posisi yang semula. Jadi untuk pada bagian ruangan ya, pada bagian luar. Jadi kita tidak tempelkan pada bagian evaporatornya. Oke guys, ini setelah kita pasang pada bagian sensornya, sekarang kita tes ya, kita hidupkan. Ini pada fan-nya, ini pada fan ya, ini udah nyala pada bagian fan evaporator. Ini ya, ini sebelumnya mati guys. Ini ya, kita ganti dengan yang baru. Jadi ini rusak ya. Ini ukuran 15 kali 15 guys. Jadi kita punyanya modelnya yang seperti itu ya, tapi bisa dipasang guys. Yang penting pada bautnya bisa terpasang. Oke, ini masih menunggu ya. Sekarang kita setting pada bagian temperaturnya ini. Jadi caranya kita tekan set ini sampai menyala, kita tekan kode passwordnya 1 sampai 3 kali, lalu tekan pada bagian bawah ini ya. Nah ini F1, kita tekan lagi, ini kita rubah di 08, jadi ini standby ya. Oke, kita tekan set lagi, lalu kita tekan set kembali, kita setting di bagian suhu dingin. Oke, kita setting lagi, kodenya sama guys, jadi 1, tekan 1, satunya 3 kali ya. Nah, ini lalu kita tekan bawah. Nah ini F2, kita tombol pada bagian F2. Nah ini, jadi ini pada bagian saat standby defrost ya. Ini kita setting di suhu kedinginannya sampai di 2 derajat. Jadi di 2 derajat dia standby guys. Lalu di angka 8 itu dia menyala lagi pada F1 nya. Oke, jadi seperti ini guys cara settingnya pada modul digital Elitech. Nah ini 2 ya pada bagian bawah. Oke, jadi di suhu 2 dia standby, di angka 8 mesin hidup. Jadi seperti itu. Oke, kita tunggu pada kompresornya. Ini pada fan-nya masih mati ya karena menunggu, masih standby. Kita tunggu sekitar 2 menit. Nah ini udah berhenti berkedip. Ini saat kita cek pada bagian fan-nya sudah mau nyala ya guys. Ini sudah hidup.
Jadi pada bagian freonnya ini tidak ada masalah guys. Ini pada pipa kondensornya sudah mau panas ya, masih bagus. Pada bagian instalasinya tidak ada masalah. Oke, ntar kita pasang kembali ya pada bagian penutup evaporatornya itu. Nah, ini mau dingin ya pada bagian pipa evaporator. Oke, sekarang kita pasang kembali ya pada bagian mesinnya ini ke tempatnya, karena untuk perbaikan ini udah selesai ya. Oke guys, ini udah terpasang seperti semula. Ini ya, ini suhunya masih 27 karena kita baru masukkan. Ini biasanya butuh waktu 4 jam guys, baru suhunya itu bisa turun bagus. Oke, sekarang kita cek pada bagian evaporator, pada bagian dalam ya. Ini agak gelap guys. Ntar kita cek ini pada pipanya sudah mau ngembun dingin ya saat kita cek. Tidak ada masalah guys, bagus. Kita tinggal nunggu proses saja, proses pendinginannya. Oke guys, terima kasih. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat.